membahas tentang kekontinuan. Kekontinuan pada suatu titik terjadi apabila mempunyai nilai fungsi, nilai limit, dan nilai limit sama dengan nilai fungsi. Contoh, fungsi f(x) sama dengan akar 4 min x kuadrat kontinu pada daerah asalnya yaitu min 2 sampai dengan 2. Fungsi tersebut kontinu kanan di x sama dengan min 2 karena limit x mendekati min 2 positif f(x) sama dengan f min 2 dan kontinu kiri di x sama dengan 2 karena limit x mendekati 2 negatif f(x) sama dengan f2. Selanjutnya yaitu uji kekontinuan. Fungsi f(x) kontinu pada titik x sama dengan c jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu memiliki nilai fungsi atau f, c-nya itu ada dan c-nya terletak dalam daerah asal f. Yang kedua yaitu limit x mendekati c f(x) ada yaitu mempunyai nilai limit. F mempunyai nilai limit ketika x mendekati c. Dan yang ketiga yaitu nilai limit sama dengan nilai fungsi. Limit x mendekati c f(x) sama dengan fc. Selanjutnya itu contoh soal gx sama dengan x kuadrat min x min 6 per x min 3 dengan x tidak sama dengan 3 dan 5x sama dengan 3. Pada titik manakah fungsi tersebut kontinu? Penyelesaiannya yaitu fungsi tersebut kontinu di titik manapun. Kita dapat mencari nilai limit x mendekati 3 x kuadrat min x min 6 per x min 3. Nah, x kuadrat min x min 6-nya ini kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 2. Nah, karena sama-sama ada x min 3-nya, berarti bisa dicoret. Nah, sisanya limit x mendekati 3 x plus 2 sama dengan 5 dan G3 sama dengan 5. Jadi mempunyai nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggito Matir Mukti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keterdiferensialan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan diferensial. Yang kita tahu ya, diferensial itu kan sudah pernah kita pelajari pada bangku sekolah. Yang lebih tepatnya itu pada jenjang SMA. Nah, kita kan pernah tuh cara mencari diferensial atau turunan itu kan menggunakan limit atau bisa juga dengan langsung menurunkannya. Contohnya misalnya ada fungsi misalnya 2x kuadrat. Nah, itu kita turunin, maka yang pangkatnya itu kan kuadrat, maka dikaliin dengan konstantanya, koefisien maksudnya, dikalikan dengan koefisiennya, lalu pangkatnya itu dikurang 1, jadinya 4x ya. Itu langsung diturunin namanya ya. Atau bisa juga menggunakan limit. Jadi, nah ini di sini ada nih teman-teman di slide ini itu ada caranya untuk menurunkan fungsi. Jadi tinggal dimasukin saja gitu. Kan tadi fx sama dengan 2x kuadrat, maka tinggal dimasukin aja. Jadi itu kan x-nya itu kan a tambah h, maka nanti ntar x-nya diganti a tambah h, lalu itu fa jadi x-nya diganti a, kayak gitu. Jadi tinggal diikutin aja, tinggal masukin, nanti ntar kita bisa ketemu turunannya. Nah, ini kan untuk satu variabel ya, jadi untuk satu variabel. Nah, pada kali ini kan kita akan membahas dua variabel, keterdiferensialkan dengan dua peubah ya, atau dua variabel. Nah, ini tidak bisa menggunakan rumus atau menggunakan cara limit, maksudnya menggunakan cara limit ini. Jadi tidak bisa untuk dua variabel. Selanjutnya, nah pada slide yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang
kekontinuan fungsi dua peubah. Nah, fungsi dua peubah ini bisa disebut kontinu atau memiliki turunan di titik A, B bila fungsi tersebut nilai limitnya itu atau di titik A, B itu sama dengan nilai fungsinya di titik A, B. Jadi itu bisa disebut kontinu. Nah, sifatnya jika kita memiliki fungsi f dan g kontinu di A, B, maka operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian itu juga kontinu di A, B. Nah, yang sifat yang kedua itu ada polinom dua peubah banyak. Nah, jadi pada sifat ini tuh jika fungsi tersebut polinom maka sudah jelas gitu bahwa fungsi tersebut kontinu karena emang memiliki turunannya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi rasional dua peubah kontinu di seluruh daerah definisinya. Jadi ini masuk ke sifat yang pertama juga sama. Nah, yang ketiga itu ada fungsi komposisi. Jadi misalkan ada fungsi G dengan dua variabel kontinu di AB dan ada fungsi lagi X tapi F tapi memiliki satu variabel. Nah, dia kontinu di AB juga. Maka F komposisi G jadinya kontinu juga di A, B seperti itu. Nah, selanjutnya slide yang selanjutnya ini itu membahas linear secara lokal. Jadi ini tuh masih diferensial dengan satu variabel. Ini menggunakan satu variabel. Jadi fungsi tersebut dikatakan dengan linear secara lokal di A jika terdapat konstanta M sedemikian hingga. Jadi ini fungsinya itu FA tambah H sama dengan FA tambah MH tambah H epsilon H. Nah, dengan epsilon adalah fungsi yang memenuhi limit epsilon H sama dengan 0. Jadi ini terus ke bawahnya itu tuh tinggal seperti di kita untuk mencari epsilon H-nya maka di bukan pindah ruas, namanya kayak sama-sama dikurangkan maksudnya. Seperti itu. Maka jadi seperti ini. Jadi itu kan MH tambah H kali epsilon H itu dia jadinya seperti H-nya itu dikeluarin atau difaktorin ya. Lalu nanti FA-nya itu kan pindah ke sana. Bukan pindah sih namanya, sama-sama dikurang. Jadi dikurang FA, maka nanti ntar dibagi H, lalu dikurang M. Jadi seperti ini ya. Lalu jika fungsi linear secara lokal di A, maka limit dari epsilon H itu sama dengan 0. Seperti itu. Itu bisa dikatakan jika fungsi tersebut dikatakan linear secara lokal. Nah, M ini yaitu F terdiferensial di A. Jadi M ini adalah turunan dari fungsi jika di situ disebutkan titiknya ya gitu. Jadi misalnya fungsi A gitu ya. Jadi dimasukin itunya titiknya jika memiliki titik. Nah, ini contohnya nih ada nih pada slide selanjutnya. Itu di situ ada contoh fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5. Apakah fx tersebut linear secara lokal di A sama dengan 2? Nah, maka kita cari yang pertama itu adalah turunan dulu dari fx-nya yaitu 6x ya. Itu tinggal kita turunin aja, bisa langsung atau bisa menggunakan cara limit yang tadi saya bilang. Nah, M itu adalah tadi kan turunan dari fungsi dengan nilainya itu dimasukin atau titiknya itu dimasukin.
diganti A. Jadi kan M itu adalah turunan dari fungsi tersebut lalu dimasukkan dengan titiknya. Titiknya itu adalah 2. Nah, maka kan tadi kita sudah turunin ya 6x turunannya. Maka tinggal dimasukin titiknya itu 2. Jadi x-nya diganti 2 jadi 6 kali 2, 12. Nah, kita dapat M-nya 12. Nah, lalu kita menggunakan yang fungsi yang tadi di awal tuh yang F buka kurung 2 tambah A tambah H, maksudnya A tambah H sama dengan FA tambah MH ditambah H kali epsilon H. Nah, maka kita ganti A-nya itu adalah 2. Maka fungsi tersebut kita masukkan, lalu X-nya itu kita ganti jadi 2 tambah H buka kurung kuadrat ya ditambah 5. Maka hasilnya itu jadi 12 ditambah 12H ditambah 3H kuadrat tambah 5. Lalu jadi 17 tambah 12H ditambah 3H kuadrat. Nah, yang 17 itu adalah F2 ya, atau FA. Jadi ini jadi masuk ke fungsi yang tadi ya. Jadi ini kita kelompokin. Lalu yang 12H itu adalah MH. Dan yang 3H kuadrat itu adalah H kali epsilon H. Nah, kita kan mencari epsilon H-nya. Maka kita ganti itu jadi H. Jadi kan itu yang 3H kuadrat itu adalah posisinya H kali epsilon H ya kan. Maka H kali epsilon H sama dengan 3H kuadrat. Jadi epsilon H adalah 3H kuadrat per 2. Jadi epsilon H-nya itu adalah 3H. Lalu, tadi kan ada tuh jika linear tersebut secara lokal, dikatakan secara lokal, maka limit dari epsilon H mendekati 0 sama dengan 0. Nah, tadi kan epsilon H-nya itu adalah 3H, maka limit dari 3H mendekati 0 maka 0, jadi H-nya itu kita ubah jadi 0 maka 0. Jadi fungsi yang tadi itu dikatakan linear secara lokal karena epsilon H itu maksudnya limit dari epsilon H yang mendekati 0 hasilnya adalah 0 kayak gitu. Jadi dikatakan linear secara lokal. Nah, untuk jadi linear secara lokal dengan satu variabel nih akan dilanjutkan dengan kita membahas dengan fungsi 2 peubah seperti itu. Nah, ini slide selanjutnya ya. Nah, pada slide ini linear lokal untuk fungsi 2 peubah. Nah, yang tadi kan satu variabel. Nah, ini untuk 2 variabel. Jadi definisi dikatakan fungsi 2 peubah dengan fungsi linear secara lokal di titik A, B jika, nah tadi kan yang satu variabel itu adalah FA, maksudnya F buka kurung A tambah H sama dengan FA ditambah MH ditambah H kali epsilon H. Nah, sedangkan di sini kan 2 variabel. Jadi A-nya itu jadi ditambah jadi karena ada B dan H-nya itu jadi ada 2 karena dia 2 variabel. Dan di sini juga dan turunannya parsialnya itu juga ada 2 kan. Yang tadi kan turunannya FA-nya itu maksudnya M. MH-nya M kan itu adalah turunan ya. Turunan terhadap fungsinya lalu dimasukkan titiknya. Nah, sama halnya seperti ini juga. Cuman ini turunannya itu turunan parsial terhadap X dulu ya. Lalu dimasukkan kan titiknya. Lalu ditambah dengan fungsi turunan parsial dari terhadap Y. Lalu dimasukkan juga titiknya A, B seperti itu. Jadi sama kok sama yang tadi linear secara lokal dengan satu peubah, maksudnya satu variabel seperti itu. Nah, dengan epsilon 1 dan epsilon 2 adalah fungsi 2 peubah yang memenuhi jika limit epsilon 1 ya kan, ini epsilonnya ada 2 juga sama. Tadi kan yang di satu peubah dia epsilonnya hanya 1. Nah, ini ada 2. Jadi untuk limit limit epsilon H1 H2 itu mendekati 0 dan limit epsilon 2 H1 H2 itu mendekati 0 juga. Nah, jadi untuk di lebih singkatnya lagi ini kita misalkan A, B-nya itu kita ganti P ya.
dan hanya H1 H2 itu kita ganti H. Jadi bisa kita tulis jadinya FP tambah H tutup kurung sama dengan FP tambah turunan parsial dari P, turunan parsial dari Y dikali H ditambah epsilon H dikali H. Seperti itu. Itu untuk mencari linear secara lokal untuk fungsi dua peubah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk fungsi dua peubah hanya perbedaannya dia jadi ada titiknya itu, dan dia juga memiliki variabel jadi 2, dan dia titiknya juga ada 2 nantinya pada saat diketahui dalam soalnya, berbeda dengan satu variabel. Oke, selanjutnya, nah pada slide ini kesimpulannya. Jadi fungsi f dikatakan terdiferensial di titik P jika fungsi tersebut linear secara lokal di P. Jadi ini kalau misalnya diketahui dalam soalnya itu hanya satu titik, maka bisa dikatakan terdiferensial maka jika dia fungsi tersebut linear secara lokal di titik tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua, fungsi f dikatakan terdiferensial pada himpunan buka R jika terdiferensial di setiap titik pada R. Jadi ini jika diketahui dalam soalnya tersebut adalah himpunan, ya, maka fungsi tersebut bisa dikatakan terdiferensial jika itu di setiap titik. Jadi semua titik dalam himpunan tersebut linear secara lokal, seperti itu. Jadi dicobain satu-satu gitu, karena di setiap titik harus, maksudnya di setiap titik dari himpunan R itu linear secara lokal, seperti itu ya. Dan ini yang tadi nih ya, tadi kan M ya, M itu adalah kan yang kita tahu dalam persamaan garis itu adalah gradien ya, maka dinotasikannya adalah dengan del. Itu yang segitiga kebalik itu adalah del FP. Nah, itu disebut dengan gradien dari F dari fungsi di titik P. Ya, jadi untuk mencari gradien jika diketahui fungsi dua peubah dengan titik misalnya P ya, maka kita turunkan parsial terhadap X dan terhadap Y. Nah, itu kita dapat menemukan gradiennya, titik gradiennya, seperti itu. Menemukan gradiennya maksudnya. Ya, itu adalah untuk mencari gradien. Jadi yang segitiga itu disebut dengan del ya, operator del atau damla itu, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Semoga teman-teman bisa paham yang sudah saya jelaskan hari ini dan bisa dipakai nantinya pada saat kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin merangkum dari kegiatan Penatika yang lalu tentang fungsi permintaan dan penawaran, serta menjelaskan materi yang belum disampaikan, yaitu tentang keseimbangan pasar. Hukum permintaan terjadi jika harga suatu barang naik, permintaan konsumen akan turun, dan jika suatu barang turun, permintaan konsumen akan meningkat. Berdasarkan dari hukum permintaan, kita dapat membuat grafik linier, yaitu antara harga barang dengan jumlah barang, yaitu sebagai berikut. Nah, garis linier akan cenderung ke arah
kiri atas, atau dengan nilai gradiennya adalah negatif. Sehingga kita dapat merumuskan suatu fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan A minus B kali P, di mana Q adalah jumlah barang, B adalah gradien, sedangkan P adalah harga dari barang tersebut. Berikut ini contoh soal dari fungsi permintaan. Sebuah tas terjual 20 buah jika satu tas seharga 100.000 dan 30 buah akan dijual jika satu tas seharga 80.000. Tunjukkan fungsi permintaan jika tas tersebut harganya 70.000. Nah, kita dapat membuat tabel Q1 ketika P-nya 100.000, maka Q-nya adalah 20. Ketika P-nya 80.000, Q-nya 30. Ketika P-nya 70.000, nah itu yang ditanya. Kita bisa mencarinya dengan rumus persamaan linear jika diketahui dua buah titik, yaitu dengan rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu P dikurangi 100.000 sama dengan Q dikurangi 20 per 30 dikurangi 20 dikali 80.000 kurang 100.000. Sehingga nanti kita akan dapat hasil akhir Q, yaitu Q sama dengan 70 dikurang 0,0005 P. Itu adalah fungsi dari permintaan. Selanjutnya, untuk mencari harga tas 70.000, berapa banyak tas yang terjual, yaitu kita substitusikan nilai dari P tersebut 70.000 ke dalam fungsi permintaannya, yaitu Q sama dengan 70 kurang 0,0005 dikali 70.000, sehingga dapat 70 dikurangi 35. Hasilnya adalah 35 tas. Hukum penawaran terjadi jika harga suatu barang naik, jumlah pasokan barang oleh produsen akan meningkat. Dan jika harga barang turun, maka jumlah pasokan barang oleh produsen akan berkurang. Berdasarkan hukum penawaran, kita dapat peroleh gambar grafik linear, yaitu antara P dan Q ada sebagai berikut. Gambar grafik fungsi penawaran akan cenderung ke arah atas kanan dengan gradiennya adalah positif. Sehingga kita dapat merumuskan fungsi penawaran adalah Q sama dengan A plus B kali P, di mana Q adalah jumlah barang dan A adalah konstanta, B adalah gradien, P adalah harga barangnya. Berikut ini contoh soal untuk fungsi penawaran. Saat harga mangga 15.000 per kilo, toko A hanya mampu menjual 100 kg mangga. Dan saat harga mangga 20.000 per kilo, toko B mampu menjual lebih dari 200 kg. Berapa buah mangga jika harganya 30.000 per kilo? Kita buat tabel berdasarkan soal di atas. Toko A ketika menjual harga 15.000 dapat menjual 100 kg mangga. Toko B dengan menjual 20.000 per 20.000 mampu menjual 200 kg. Dan berapakah toko C yang menjual dengan harga 30.000, berapa mangga yang dijual per kilo? Sama seperti fungsi permintaan, kita dapat mencari fungsi dari penawaran dengan fungsi linear jika diketahui dua buah titik. Kita masukkan rumusnya, yaitu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan
Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sehingga kita akan mendapat rumus penawaran, yaitu Q sama dengan minus 200 ditambah 0,02 P. Nah, untuk mangga dengan harga 30.000, maka substitusikan 30.000 ke fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan minus 200 ditambah 0,02 dikali 30.000. Sehingga didapatkan minus 200 ditambah 600. Didapatkan Q sama dengan 400 kg mangga. Kemudian market equilibrium atau keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika harga yang terbentuk dari persimpangan kurva permintaan dan penawaran. Atau dengan kata lainnya, titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Kalau kita gambar kurva permintaan dan kurva penawaran, market equilibrium adalah titik potong antara fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Itu seperti gambar ikut. Nah, kita akan mencari titik equilibrium yaitu dengan mensubstitusikan fungsi QD sama dengan fungsi QS atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Contoh soalnya, fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. QD sama dengan 160 min 2P dan QS sama dengan minus 80 ditambah 4P. Maka titik equilibrium pasar untuk item tersebut berapa? Solusinya kita substitusikan fungsi QD dan QS. Kita akan mendapatkan 160 dikurangi 2P sama dengan minus 80 ditambah 4P. Kemudian kita kumpulkan variabel yang sejenis. 160 ditambah 80 yaitu 240 sama dengan 4P ditambah 2P yaitu 6P. Lalu kita dapat P sama dengan 40. Lalu substitusikan nilai P sama 40 ke fungsi QD atau ke QS. Seperti di contoh soal, saya menggunakan substitusinya ke QD. Maka kita akan mendapat nilai QD sama dengan 80. Sehingga titik equilibrium adalah 80,40. Kalau kita gambar grafik dari kedua fungsi tersebut, maka seperti gambar. Fungsi QD berwarna biru dan QS berwarna orange. Yang berada di sumbu Y adalah harga atau P, dan yang berada di sumbu X adalah nilai Q. Selanjutnya, untuk fungsi permintaan dengan bentuk persamaan kuadrat, yaitu P sama dengan min A Q kuadrat ditambah B kali Q plus C, di mana P itu harga dan Q adalah jumlah barang. Berikut contoh soalnya. Jika suatu fungsi permintaan P sama dengan 25 dikurang Q kuadrat, kemudian digambarkan fungsi permintaan. Untuk menggambar fungsi permintaan, kita mencari nilai absis atau nilai titik puncak dari persamaan parabolanya. Untuk mencari absis dari persamaan kuadrat yaitu min B per 2A. Untuk nilai B-nya adalah 0 sehingga sama dengan min 0 dibagi 2 kali nilai A-nya adalah negatif 1, jadi 2 kali min 1 sehingga sama dengan 0. Dalam mendapat nilai Q sama dengan 0, kita substitusikan nilai Q tersebut ke fungsi P. Jadi 25 dikurangi 0 sama dengan 25. Sehingga kita dapat
titik puncak dari persamaan kuadratnya yaitu 0,25. Kemudian kita mencari nilai titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan substitusikan persamaan kuadrat sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan 25 dikurangi Q kuadrat sama dengan 25, maka nilai Q adalah plus minus 5. Sehingga persamaan kuadrat tersebut memotong di titik minus 5,0 dan 5,0. Untuk fungsi penawaran dengan persamaan kuadrat, sama seperti fungsi permintaan, hanya bedanya fungsi penawaran adalah bentuk parabola yang terbuka ke atas, sedangkan fungsi permintaan adalah yang terbuka ke bawah. Sehingga fungsi penawaran dirumuskan P sama dengan A Q kuadrat ditambah B Q ditambah C, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah barang. Contoh soalnya, jika suatu fungsi penawaran P sama dengan Q kuadrat min 4Q minus 5, kemudian gambarkan fungsinya. Sama seperti soal sebelumnya tentang fungsi penawar permintaan, kita akan mencari titik puncak dari persamaan kuadratnya, yaitu dengan mencari absisnya, yaitu min B per 2A. Kita masukkan min, karena nilai B-nya negatif 4, berarti min 4 dibagi 2 kali A-nya 1, berarti 2 kali 1. Sehingga nilai Q sama dengan 2. Substitusikan nilai Q sama dengan 2 ke persamaan kuadratnya, yaitu P sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikurangi 5, sehingga menghasilkan nilai P sama dengan min 9. Maka kita dapat titik puncak dari persamaan kuadrat yaitu 2, min 9. Kemudian kita mencari perpotongan persamaan kuadrat dengan sumbu X, yaitu dengan kita memfaktorkan persamaan kuadratnya, atau bisa juga menggunakan rumus ABC. Maka kita akan mendapat nilai Q sama dengan 5 dan Q sama dengan min 1. Maka titik perpotongannya itu 5,0 dan min 1,0. Karena ini, maka kita gambar, kita hanya mengambil bagian dari persamaan kuadrat yang berada di kuadran 1 saja, karena jumlah barang dan harga mungkin ada yang negatif, sehingga kita hanya mengambil di kuadran 1. Selanjutnya, untuk keseimbangan pasar dengan fungsi non-linear dari kuadrat, yaitu gambarnya seperti berikut. Keseimbangan pasar terjadi jika nilai QD sama dengan QS. Contoh soalnya, fungsi permintaan untuk sebuah barang ditunjukkan dengan fungsi persamaan QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Berapakah harga keseimbangan pasar, yaitu equilibriumnya? Kita substitusikan nilai QD dan sama dengan QS. Maka 19 dikurangi P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Kita kumpulkan yang memiliki variabel sejenis. 19 tambah 8 sama dengan 27. Kemudian 2P kuadrat tambah P kuadrat, 3P kuadrat. Sehingga nanti nilai P-nya adalah plus minus 3. Karena kita hanya mengambil nilai P yang positif aja, yaitu P sama dengan 3. Kita substitusikan nilai P sama dengan 3 ke fungsi QD atau QS, sehingga akan menghasilkan nilai Q adalah 10. Maka kita dapat titik equilibriumnya yaitu 10,3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Putri dari semester 3. Di pertemuan Penatika minggu keempat ini, saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah kalkulus diferensial pada subbab 3.4, 3.5, dan 3.6. Nah, di 3.4 kita akan membahas turunan sebagai laju perubahan, lalu ada turunan trigonometri dan aturan rantai. Kita masuk ke subbab 3.4, yaitu turunan sebagai laju perubahan. Di sini nih, jika kita menginterpretasikan hasil bagi beda dari fx plus h min fx per h sebagai sebuah laju perubahan rata-rata dari fungsi pada interval dari x ke x plus h, maka kita dapat menginterpretasikan limitnya nih untuk h-nya itu menuju ke 0 sebagai laju ketika fungsi itu berubah di titik x. Jadi definisi dari laju perubahan sesaat itu merupakan laju perubahan sesaat fungsi terhadap x di x0 adalah turunan f aksen x0 sama dengan limit h menuju 0 dari fx0 plus h min fx0 per h. Asalkan ya limitnya itu ada. Nah, jadi laju perubahan sesaat adalah limit laju perubahan rata-rata. Itu yang perlu kita garis bawahin. Lalu nih, kan ada penggunaan kata saat. Nah, itu tuh diperuntukkan untuk X. Walaupun si X ini nggak menyatakan waktu. Tapi sering nih kita ngilangin. Jadi kita seringnya ngomongnya laju perubahan. Padahal yang kita maksud itu adalah laju perubahan sesaat. Oke, lanjut. Lalu ada gerak sepanjang sebuah garis. Nah, di sini ada 4 jenis nih gerak sepanjang sebuah garis. Ada kecepatan, laju, percepatan, dan sentakan. Kita misalnya nih, kita andain sebuah benda, kita pandang sebagai kesatuan massa ya, sedang bergerak sepanjang garis koordinat sumbu X, yang biasanya horizontal atau vertikal. Jadi kita tahu posisinya nih, yaitu S kan. Pada garis tersebut, itu tuh merupakan fungsi terhadap waktu, fungsi waktu, maksudnya bukan terhadap fungsi waktu. Jadi kita bisa bikin persamaan S sama dengan Ft. Nah, perpindahan objek pada interval waktu dari T ke T plus delta T, itu kita bikin persamaannya. Jadi delta S sama dengan F T plus delta T min Ft. Jadi itu kecepatan rata-rata objek pada interval waktu yang kita tentuin ini, itu bisa kita definisikan jadi perpindahan per waktu tempuh atau delta S per delta T. Nah, sama dengan F T plus delta T min Ft sama dengan delta T. Untuk mencari kecepatan benda di tepat pada saat T, kita tuh bisa ngambil limit kecepatan rata-rata pada interval dari T ke delta T ketika delta T-nya itu menuju 0. Limit ini merupakan turunan dari fungsi terhadap waktu. Seperti yang saya presentasikan ini, di situ ada Ft sama dengan ds per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 dari Ft plus delta T min Ft per delta T. Lalu ada laju. Nah, laju ini merupakan nilai mutlak dari kecepatan. Jadi, laju sama dengan mutlak Ft atau sama dengan mutlak dari turunan
posisi terhadap waktu, ds per dt. Lalu ada percepatan. Nah, kalau percepatan ini merupakan turunan dari kecepatan. Kalau laju kan tadi mutlak. Nah, kalau percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Jadi, AT atau percepatan sama dengan dv per dt. Nah, sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat. Karena kita tahu kan kecepatan itu merupakan turunan posisi terhadap waktu. Nah, ini kita turunin lagi nih dari kecepatan, si percepatan ini. Lalu terakhir ada sentakan. Nah, sentakan ini merupakan turunan dari percepatan terhadap waktu. Atau kita definisikan JT sama dengan dA per dt sama dengan d pangkat 3s per dt pangkat 3. Kita masuk ke subbab 3.5 yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi sinus. Nah, turunan fungsi sinus itu kita tahu kan dia cos X. Tapi gimana sih cara nyarinya? Nah, cara nyarinya kita menggunakan aturan penjumlahan trigonometri. Kita misalin fungsinya itu adalah sin X. Berarti fungsi X plus H sama aja kayak sin X plus H. Nah, kita pakai aturan penjumlahan dari trigonometri. Maka f aksen X sama dengan limit H menuju 0, f X plus H min fx per H. Nah, itu kita kita ubah. Jadi, limit H menuju 0, sin X plus H min sin X per H. Sama dengan limit H menuju 0, sin X dikali cos H, ini pakai aturan penjumlahan trigonometri plus cos X dikali sin H min sin X per H. Sama dengan limit H menuju 0, sin X cos H min sin X plus cos X sin H per H. Lalu, kita pakai identitas trigono. Limit H menuju 0, jadi sin X dikali cos H min 1 plus cos X sin X sama dengan H. Maka limit nya itu jadi sin X dikali cos H min 1 per H ditambah cos X dikali sin H per H. Nah, ini kita tahu kan yang aturan limit. Kalau penjumlahan kita bisa kita limitnya itu satu-satu. Jadi sin X limit H menuju 0 cos H min 1 per H ditambah cos X limit H menuju 0 sin H per H. Jadinya sin X dikali 0 ditambah cos X dikali 1 sama dengan cos X. Nah, ini merupakan pembuktian dari turunan fungsi sinus. Begitu pula dengan yang kosinus. Yang kosinus kita buat kayak tadi, kita juga menggunakan aturan trigonometrinya. Jadi kita tahu kalau misalnya turunan dari kosinus itu merupakan min sin X. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri yang lainnya, kita bisa menggunakan aturan turunan fungsi. Kan kita tahu nih kalau tan X itu sin X per cos X. Nah, untuk kita tahu turunan fungsi dari tan X ini, kita menggunakan aturan turunan fungsi nih yang kayak yang ada di screen ini. Nah, begitu juga dengan kotangan, kosekan, dan sekan. Jadi kita tahu nih kalau kan sin X tadi turunannya itu cos X. Cos X itu min sin X. Tan X itu sekan kuadrat X. Nah, kotangan ini min kosekan kuadrat X. Terus kosekan X sama dengan min kosekan X dikali kotangan X. Sekan X sama dengan sekan X dikali tan X. Nah, untuk nyari turunan fungsi ini, kalian bisa menggunakan rumus turunan fungsi. Jadi, kalian lihat dulu nih,
of tan X itu sama dengan sin X cos X. Berarti turunannya bisa kita ubah dulu nih ke bentuk ini turunan fungsinya. Yang terakhir adalah aturan rantai. Nah, di aturan rantai itu ada aturan rantai itu kan misalnya nih, jika FU terdiferensiasikan di titik U sama dengan GX, dan GX ini terdiferensiasikan di X, maka fungsi komposisi dari FOGX sama dengan FGX terdiferensiasikan di X. Nah, kayak yang ada di screen, jadi FOG aksen X sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Nah, kalau dalam notasi Leibniz, jika Y-nya itu FU dan U-nya itu GX, bisa kita tulis bentuknya jadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Dengan DY per DU-nya itu dihitung pada U sama dengan GX. Nah, kita tahu gimana ya kalau ini tuh disebutnya aturan luar dalam. Nah, yang aturan luar dalam ini tuh kalau misalnya kayak kan kesusahan dari notasi Leibniz ini adalah notasinya tuh tidak menyatakan secara spesifik di mana turunan dalam aturan rantai harus dihitung kan. Nah, dalam hal ini penulisan aturan rantai menggunakan notasi fungsional itu dapat membantu nih, kayak yang tadi kita tulis di awal. Kayak yang ini, kayak yang atas. Jadi, jika Y sama dengan FGX, maka turunannya itu sama dengan DY per DX sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Dengan kita mendiferensiasikan fungsi bagian luar F dan menghitung pada fungsi bagian dalam GX yang dibiarkan tetap. Kemudian mengalihkan dengan turunan dari fungsi bagian dalamnya. Jadi kita turunin fungsinya itu terhadap GX, tapi GX-nya tetap, lalu kita menurunkan GX dikalikan dengan turunan dari GX-nya. Ini turunan 1 ya, bukan turunan 2, maaf saya salah tulis. Lalu aturan rantai berulang, ini dimaksudkan kayak dalam satu permasalahan, bisa saja kita menggunakan aturan rantai secara berulang untuk mencari sebuah turunan. Lalu ada aturan rantai untuk fungsi pangkat. Jika F adalah fungsi dari U yang terdiferensiasikan, dan jika U adalah fungsi dari X yang terdiferensiasikan, maka kita tuh bisa mensubstitusikan Y sama dengan FU ke dalam rumus aturan rantai. Jadinya tuh DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX kan. Nah, kita tuh bisa nih pakai D per DX FU sama dengan F aksen U dikali DU per DX. Jika N adalah sembarang bilangan real dan F itu merupakan fungsi pangkat, jadi misalnya FU sama dengan U pangkat N, maka aturan pangkat menyatakan bahwa F aksen U sama dengan N dikali U pangkat N-1. Jadi, jika U adalah fungsi yang terdiferensiasikan dari X, maka kita dapat menggunakan aturan rantai untuk memperluas hal ini ke aturan pangkatnya. Jadi, bentuknya D per DX dari U pangkat N sama dengan N dikali U pangkat N-1 DU per DX. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.